Pernahkah kalian merasa di penghujung hari, otak rasanya seperti habis diperas? Mau milih makan malam saja susahnya setengah mati, padahal siangnya masih semangat ke-45. Nah, fenomena ini punya nama, decision fatigue, atau kelelahan mengambil keputusan. Ini bukan soal malas, tapi soal sumber daya mental kita yang terbatas. Setiap keputusan yang kita ambil, sekecil apapun, itu menguras energi. Mulai dari milih baju, balas email, sampai memutuskan prioritas kerja. Semuanya menagih pajak mental. Bayangkan saja, kapasitas mental kita itu seperti baterai smartphone. Semakin banyak aplikasi yang kita buka, semakin cepat dayanya habis. Sama halnya dengan keputusan, semakin banyak pilihan yang harus kita hadapi, semakin terkuraslah energi kita. Akibatnya, kita jadi cenderung menunda-nunda, membuat pilihan yang impulsif, atau bahkan tidak memilih sama sekali. Ini adalah jebakan produktivitas yang seringkali tidak kita sadari. Tapi tenang, kita bisa kok menghack sistem ini dan merebut kembali kendali atas energi mental kita. Solusi pertama, dan yang paling sering diremehkan adalah istirahat. Banyak dari kita melihat istirahat sebagai tanda kelemahan. Padahal ini adalah strategi vital untuk kesuksesan jangka panjang. Istirahat bukan sekadar berhenti bekerja, tapi sebuah proses aktif untuk mengisi ulang amunisi kognitif kita. Dengan mengambil jeda secara strategis, kita sebenarnya sedang memberikan kesempatan pada otak untuk melakukan konsolidasi informasi, ibarat meribut komputer yang mulai lemot. Jeda singkat ini bisa meningkatkan fokus, kejernihan mental, dan bahkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah. Jadi, jangan pernah merasa bersalah saat mengambil jeda. Anggap ini sebagai investasi. Saat kita kembali bekerja, kita akan jauh lebih tajam dan efisien. Istirahat sejenak justru mencegah kita dari cognitive overload atau kelebihan beban kognitif, yang merupakan biang keladi dari burnout. Cobalah teknik Pomodoro, 25 menit, kerja fokus, lalu 5 menit istirahat. Atau NFOC, setiap 1 jam, berdiri, regangkan badan, dan alihkan pandangan dari layar. Kalian akan kaget melihat betapa besar perbedaannya. Selanjutnya, mari kita bicara soal gerak badan. Aktivitas fisik bukan cuma buat kesehatan tubuh, tapi juga makanan super untuk otak. Saat kita bergerak, tubuh melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan yang ampuh, mengurangi stres dan kecemasan. Ini adalah perda stres alami yang paling manjur. Olahraga teratur terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan memori dan mengurangi risiko penurunan fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Tidak perlu langsung maraton kok. Hal-hal sederhana seperti jalan kaki setiap hari, menari, mengikuti lagu favorit, atau stretching ringan di sela-sela pekerjaan sudah sangat membantu. Gerakan ini meningkatkan aliran darah ke otak, memberikan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkannya untuk berfungsi optimal. Aktivitas fisik juga memperbaiki kualitas tidur, yang krusial untuk pemulihan mental. Jadi, saat merasa buntu, coba deh jalan kaki sebentar di luar. Gerakan sederhana ini bisa menjadi jeda aktif yang menyegarkan tubuh sekaligus pikiran. Di era digital ini, musuh terbesar kejernihan mental kita adalah notifikasi tiada henti. Inilah pentingnya digital detox. Ini bukan berarti kita harus buang smartphone, tapi soal menetapkan batasan yang sehat. Coba deh tentukan waktu-waktu bebas gadget. Misalnya saat makan, 1 jam sebelum tidur, atau bahkan sepanjang akhir pekan. Gunakan waktu itu untuk benar-benar terhubung dengan dunia nyata di sekitar kita. Salah satu praktik yang powerful adalah mindfulness berbasis alam, atau yang di Jepang dikenal dengan istilah Shinrin-yoku, alias forest bathing. Cukup dengan berjalan santai di taman atau alam terbuka, fokus pada apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Praktik ini terbukti menurunkan hormon stres, menenangkan sistem saraf, dan meningkatkan kejernihan mental. Dengan sengaja melepaskan diri dari distraksi digital, kita memberikan ruang bagi pikiran untuk bernapas dan kembali jernih. Sekarang kita masuk ke strategi yang lebih teknis. Memprioritaskan keputusan. Tidak semua keputusan itu diciptakan setara. Ada keputusan bernilai tinggi yang dampaknya besar terhadap tujuan hidup kita. Dan ada keputusan remeh temah yang hanya menghabiskan energi. Kuncinya adalah mengidentifikasi mana yang benar-benar penting. Tanyakan pada diri sendiri, apakah keputusan ini akan berarti dalam 5 hari, 5 bulan, atau 5 tahun ke depan? Gunakan matriks Eisenhower untuk memilah tugas. Bagi pekerjaan menjadi 4 kuadran. Penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak,
tidak penting dan mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Fokuskan energi utama kita pada kuadran penting dan tidak mendesak. Disinilah letak perencanaan, pengembangan diri, dan pekerjaan strategis yang akan membawa kita lebih dekat ke tujuan jangka panjang. Dengan begitu kita tidak lagi reaktif terhadap hal-hal mendesak yang sebenarnya tidak penting. Terakhir, mari kita otomatisasi hidup kita. Kekuatan terbesar melawan decision fatigue adalah habit formation, atau pembentukan kebiasaan. Semakin banyak rutinitas yang bisa kita ubah menjadi kebiasaan, semakin sedikit keputusan yang harus kita ambil setiap hari. Coba pikirkan, kita tidak perlu berpikir keras untuk menggosok gigi di pagi hari, kan? Itu karena sudah jadi kebiasaan. Terapkan prinsip yang sama untuk hal lain. Siapkan baju kerja dari malam sebelumnya. Rencanakan menu makanan untuk seminggu ke depan. Buat rutinitas pagi yang simple tapi powerful. Dengan menciptakan struktur dan rutinitas, kita membebaskan kapasitas mental kita untuk fokus pada keputusan yang benar-benar krusial dan kreatif. Otomatisasi pilihan-pilihan kecil ini secara drastis akan mengurangi beban kognitif harian. Mengelola decision fatigue adalah tentang menjadi lebih sadar dan sengaja dalam menggunakan energi mental kita. Ini adalah seni menyederhanakan hidup agar kita bisa fokus pada apa yang truly matters. Mulailah dari hal kecil, ambil jeda, bergeraklah, matikan notifikasi, prioritaskan tugas, dan bangun kebiasaan baik. Langkah-langkah ini bukan hanya akan membuat kita lebih produktif, tapi juga akan membuat hidup terasa lebih ringan, jernih, dan menyenangkan. Ingat, tujuan kita bukan untuk membuat lebih banyak keputusan, tapi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan menjaga mental kita tetap segar, kita memberdayakan diri kita untuk mencapai potensi terbaik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk tips-tips bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.